Oke, tadi habis nontonin Bang Alfa di sana, tapi kalau mau diterusin kayaknya nggak bakal bisa, bakal berjam-jam dia duduk betah di sana. Jadi sekarang kita langsung lihat aja Deep Cool yang tentu saja akan punya banyak produk baru untuk tahun ini. Dan kita langsung lihat aja satu-satu kayak gimana. Nah, yang ini adalah Station X620. Ini cooler bukan untuk kita. Ini cooler adalah untuk workstation. Jadi dia performance-nya lebih tinggi dan di sini tertulis bisa menghandle up to 540 watt TDP. Gila nggak tuh? Jadi gimana ceritanya? Barang sekecil ini bisa 540 watt. Jadi dia support AMD EPYC. Buset dah. Tapi nggak tahu lah apakah bakal bisa ngetesnya. Tapi ini yang jelas dia memang terasa solid banget. Beda dari cooler-cooler yang biasa kita pasang di PC di rumah. Jadi kalau ada kesempatan, pengen juga kali ya ngetes ini. Next, abis yang itu gede, yang ini kecil bre. Ini adalah Deepcool AN600 VL, dimana ini adalah untuk low profile gitu ya. Ini walaupun kecil kayak gini, lihat kipasnya keren nih desainnya. Bawahnya lebih keren lagi. Di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat pipe. Mantap banget ya tuh. Yang di sebelahnya agak gedean dikit, ini ada AK700VD. Ini kelihatan desainnya sih kelihatan biasa aja gitu ya. Nah, tapi yang bikin beda antara ini dan yang tadi adalah teknologi fan-nya ini. Dia menggunakan standar baru ISO 1940 G6.3. Nanti kita akan lihat ada beberapa contoh fan apa yang membuat mereka beda dengan adanya standar yang baru. Nah, yang ini desain fan-nya keren nih. Kalau kita lihat dari atas, dalam kondisi mati, dia mati nih, hitam biasa. Tapi kalau dia nyala, tengahnya kelihatan ada lampunya, bre. Next, ini adalah seri Assassin. Kalau yang dulu ada Assassin 4, dia kayak gini. Dia pakai vapor chamber. Ini dia juga menggunakan teknologi vapor chamber yang sudah diperbarui. Ukurannya lebih kecil dan lebih enteng. Jadi kalau dipegang, ini tadi udah saya angkat, bobotnya lebih ringan, tapi dia performance-nya lebih bagus. Nah, termasuk nih, ada tambahan LED display di sini. Terus juga, ini saya nggak bisa diambil ya, nggak bisa ngeliat vapor chamber-nya, tapi nggak apa-apa. Ini LED display-nya, dan bisa dibuka. Ini cakep, bre. Ini adalah kipasnya. Kipasnya bisa diambil. Nah, loh. Ini adalah teknologi kipas baru dari Deepcool. Dan ini dia nggak pakai kabel, dia powernya dari ini. Nempel di sini, dia langsung nyala. Jadi tinggal pasang, bisa dibolak-balik. Udah deh, mantap kan? Oke, yang ini adalah casing yang sebenarnya udah pernah kita lihat CH170, tapi ini dia plus versi baru. Jadi kalau dilihat dari dekat kayak biasa aja gini ya, tapi dia model bukanya nih cakep banget, bre. Diputar kuncinya, terus dibuka kayak gini nih. Nah, dan kalau kita lihat dalamnya, walaupun kelihatan kecil tapi lega banget. Power supply ada di atas dan dia bisa muat GPU yang segitu gedenya. Motherboardnya juga bukan mini ITX ya. Ini apa ini? Mikro nih ya. Oke, kita pasang lagi. Di baliknya sana juga sama cara bukanya. Nah, ini sama tapi tutup. Cuma di sini ada magnetnya nih. Oke. Lanjut lagi. Nah, yang ini adalah teknologi kipas yang tadi saya ceritain. Ini didemoin, di atas kipasnya dikasih wadah, isinya air. Yang ujung sana itu isinya minyak. Nah, yang tiga ini dia menggunakan standar baru ISO G6.3, di mana dia salah satunya adalah getarannya jadi sangat minim. Jadi ini kalau dipegang nggak terasa bergetar sama sekali. Biasanya kalau kipas dipegang kan dia kayak terasa di tangan gitu lah ya. Ini sama sekali nggak terasa. Jadi akhirnya airnya juga tenang di sini. Nah, tapi kalau kita lari, ini adalah yang tidak menggunakan standar baru. Itu kalau dipegang ini, terasa nih, getarannya terasa banget, bukan hanya terasa.
Nah, dan ini hasilnya bisa kita lihat, yang lainnya pakai air aja, dia nggak terlalu goyang, tapi yang ini pakai minyak, dia goyangannya lebih terasa. Nah, sekarang untuk line up power supply-nya. Yang paling ujung ini, prosumer AI LLM Titanium. Ini bukan untuk konsumen ya. Jadi ini untuk server AI dan sejenisnya, di mana ini 2450 watt. Ada yang versi 3200 watt juga, dan ini beratnya minta ampun nih. Ini berat banget. Buset. Gamer Storm Titanium. Jadi dia pakai titanium, dan selanjutnya yang di sini adalah untuk konsumen. Dari yang paling flagshipnya, ini PX 3200P V2, ini dia platinum. Terus ini juga platinum, yang sebelahnya platinum, sisanya gold, dan yang paling ujung sana itu adalah yang versi mainstreamnya. Dan semuanya udah mensupport ATX 3.1. Yang kita lihat ini adalah sebuah project konsep. Jadi ini tidak dijual, dibuat hanya untuk dipamerkan di Computex ini aja. Hampir sama seperti tahun lalu ada yang casing model coffee machine gitu ya. Nah, ini adalah Mini ITX yang didesain hanya untuk menggunakan Assassin 5. Bentuknya cakep banget, tapi waktu saya konfirmasi, Deepcool masih belum tahu apakah dia bakal diproduksi untuk massal atau enggak. Tapi kemungkinan sih enggak ya, karena yang tahun kemarin juga nggak muncul dan nggak pernah muncul sama sekali. Jadi kemungkinan ini juga cuma buat pameran aja kali ya. Ini adalah penerapan kipas yang tadi udah kita lihat, yang pakai standar baru gitu ya. Nah, tapi di sini udah dengan desain yang berbeda-beda. Dimana yang ini dia pakai sistem magnetik untuk daisy chain-nya. Jadi baut nggak bisa dilepas, tapi ya intinya sih kalau kamu pakai kipas ini, dia nggak perlu kabel, cukup satu nyolok di sini, sisanya akan terhubung secara magnetik. Ini adalah FL12 INF, di mana INF-nya adalah Infinite Mirror yang ada di samping, bre. Jadi RGB-nya model Infinite Mirror, samping kanan kiri. Kalau yang ini, dia kipas sudah ada di pasaran, ini FD12 V2, di mana ya gini, RGB-nya selayaknya yang lain, tapi sampingnya cakep coy. Coba lihat sampingnya. Dan ini ada versi sebelahnya lagi, di mana yang ini adalah versi 3 kipas tadi dijadiin satu untuk langsung nempel di radiator. Jadi ini nggak bisa dipisah. 360 langsung jadi satu. Desain RGB-nya juga kurang lebih sama, dan sampingnya juga terlihat sama. Ini namanya adalah FD36 ARGB. Jadi nggak harus dipasangkan dengan cooler yang ini, dia bisa dipasangkan dengan cooler yang lain juga. Nah, kebetulan yang ini dia dipasangin sama cooler barunya Deepcool LT360 Vision ARGB. Jadi dia pakai layar lebar macam bioskop, yang layarnya bisa dibuka, bre. Wih, cakep tuh. Tutup lagi juga bisa. Dan hasilnya seperti yang ada di dalam casing itu. Nggak kelihatan ya, susah, ada kacanya. Tapi kurang lebih kayak gitu tuh. Dimana casingnya ini juga casing baru, bre. Dari Deepcool, namanya adalah CH690 LCD, dan LCD-nya ada di bawah ini nih. Itu dia resolusinya 1024x600 dan brightness-nya bisa 500 nits. Jadi ini adalah casing yang bisa dipasang layar di luar dan di dalam. Mantap nggak tuh? Tapi kalau pengen desain layar yang lebih keren lagi, ada lagi nih Silenox Pro 360 yang layarnya bukan cuma lengkung. Kalau lengkung kayak gini udah banyak gitu ya. Tapi ini lengkungnya dia bisa dilepas, bre. Tuh, bisa dilepas, bentuknya juga cakep, dan dia konektornya pakai pin kayak gini, bisa dihadapin semau kita, menyesuaikan konfigurasi dari casingnya. Mau diginiin bisa, mau dibalik gini juga bisa, tinggal tempel, semuanya langsung bisa connect dan nyala, bre. Nah, yang ini kipasnya pakai yang tadi tuh, yang kalau dia mati kelihatan hitam tengahnya, tapi begitu nyala langsung kelihatan dalamnya. Cakep, coy.
Dan itu tadi barang-barang baru dari Deepcool di Computex 2026 yang tahun kemarin aja baru sedikit yang akhirnya saya lihat aktual ada di Indonesia. Jadi kita harapkan yang ada di sini ya semakin banyak lah ya masuk ke Indonesia habis ini. Saya Jun dari Computex 2026.